Oke, selamat malam Sobat Binar semuanya. Ketemu lagi sama saya Dani Sanjay Arvensia, SPSM Psikolog. Kita di sini ada di acara Berbinar Insight for Indonesia, di berarti Berbinar Heroes to You, dimana ini adalah salah satu acara yang dibuat sama perusahaan kami di platform edukasi dan layanan psikologi yang terkenal dengan, atau yang sering kalian kenal dengan nama berbinar.in. Kalian bisa cek atau kepoin semuanya di TikTok dan di Instagramnya @berbinar.in. Dan kami juga punya berbagai macam layanan dan edukasi yang bisa kalian coba, dimana itu bisa bikin kalian jadi bisa terbantu, atau mungkin kalian bisa ikutan ngebantuin teman-teman kalian lewat berbagai layanan yang ada di Berbinar. Salah satunya yang paling lagi hits adalah psikotes atau tes psikologi, dimana kalian bisa banget buat cari tahu, ngecek gitu ya, kira-kira saya ini itu punya potensi di bidang apa sih, bakat minat saya seperti apa, atau mungkin kalian mau sekadar ngecek kalau aku tuh kelebihannya apa ya, selama ini aku tahu kelemahanku tapi aku nggak tahu kelebihannya apa. Atau mungkin kalian juga bisa buat ngajak adik kalian yang masih usia sekolah, usia SD atau SMP, buat tahu kira-kira nantinya mereka akan cocok buat diajak untuk mengembangkan potensinya di bidang apa. Atau mungkin yang mau SMP atau SMA mau ngambil jurusan apa, atau mau kuliah, bisa banget buat dites di Berbinar buat dapat rekomendasi dari para psikolog yang berkualitas, sehingga kalian bisa tahu jawaban dari setiap pertanyaan kalian lewat produk layanan dari psikotes dari Berbinar. Selain itu ada dua lagi yang menarik. Yang kedua itu adalah konsultasi bersama psikolog, atau yang kalian lebih sering dengar dengan istilah konseling. Nggak harus konseling yang sifatnya sesuatu yang bermasalah, tapi kalian juga bisa ngobrolin dari sebenarnya kalian itu dari segala pengalaman kalian tuh, kok kalian nggak tahu kira-kira apa sih sebenarnya yang bisa bikin kalian lebih semangat gitu kan, motivasinya gimana, harus gimana, terus kemudian tips and trick supaya jadi lebih bisa membangun relasi yang baik dengan lingkungan. Atau mungkin kalian pengen tahu sekedar buat kalian yang habis tengkar sama pacar kalian tapi kalian nggak tahu caranya gimana, itu bisa banget pakai buat dari konseling bersama psikolog. Tapi kalau kalian yang pinginnya dapat komunikasi atau ngobrol atau dapat masukan dari kalian, teman-teman kalian sebaya, kami juga punya produk yang lebih harganya lebih miring, lebih murah, namanya ada konseling bersama konselor sebaya atau peer counselor, dimana kalian akan dapat layanan yang terbaik. Dan mereka tentunya para peer counselor, para konselor sebaya dari Berbinar sudah dapat pelatihan yang sudah optimal dari para psikolog yang ada di Berbinar. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu buat cobain produk tersebut. Kemudian kita juga punya yang namanya kelas nih, dan yang paling murah kita punya namanya Berbinar Plus, dimana kalian bisa belajar tentang product management, belajar tentang human resource, belajar tentang bagaimana caranya bisa jadi seorang pencari kerja yang optimal gitu ya, bisa dapetin bisa bikin CV yang bagus, lolos interview atau psikotes dengan baik, itu bisa kalian dapetin ilmunya semuanya, termasuk tentang graphic designer buat kalian ingin belajar itu supaya bikin desain yang baik. Ada di namanya produk Berbinar Plus, kalian bisa belajar di sana. Dan tentunya acara hari ini termasuk salah satu produk Berbinar yang kami kasih secara gratis, dimana kalian bisa kesempatan banget buat ngobrol sama psikolog, tanya-tanya di sini. Terus kalian mau ngebahas apapun di sini, tujuannya apa? Tujuannya bisa menginspirasi kalian semua yang sebenarnya lagi bingung, lagi nggak tahu kira-kira jawaban dari apa yang di pikiran kalian, di hati kalian tuh kayak gimana. Kan kalian zaman sekarang kan sering banget buat overthinking, so kalian bisa bantu diri kalian jadi lebih baik supaya nggak terlalu kepikiran, supaya nanti malam tidurnya nggak terlalu malam, sehingga nggak perlu sampai ngerasa jam 2, jam 3 baru bisa tidur. Nah, kesempatannya mumpung banget nih, karena sekarang gratis ngobrol sama psikolog. Kalau di Berbinar kan, kalau sama psikolog pasti akan bayar. Dan di Berbinar Heroes to You ini kalian bisa ngobrol-ngobrol banyak, termasuk ngobrolin tentang curhatan teman kalian yang kalian sendiri bingung mau ngasih masukan apa. Nah, kalian bisa ngobrol di sini bukan buat ngejulitin, tapi buat kita temuin jawabannya bareng-bareng, supaya bisa menginspirasi semua teman-teman Sobat Binar yang kebetulan nonton hari ini, jadi bisa ketemu jawabannya dan terbantu sama cerita kalian. Kurang lebih kayak gitu ya guys, tentang Berbinar Insight Indonesia. Bisa kalian cek lebih lanjut lagi di website Berbinar, sosmed Berbinar, ada Telegram juga, dan yang terbaru kita punya WhatsApp channel. Cek terus di link tree-nya Berbinar di bio TikTok maupun di bio-nya Instagram Berbinar. Kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Salam kenal sama Mbak
Rain, ketemu lagi kita di sini. Acara ini Berbinar Insight Indonesia di live TikToknya, atau lebih kami packaging dengan konsep sebagai Berbinar Here's to You, ada setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat, dan nggak lama, cuma 30 menit. Jadi manfaatin banget kesempatan ini dengan cara gimana. Kalau mau tanya bisa chat langsung di bawah di komen, akan saya baca pertanyaan terus saya jawab, atau minta di invite di open mic gitu ya teman-teman semuanya. Ini aku coba invite salah satu yang bisa hadir ngobrol bersama kita hari ini. Ada Kak Eja dan ada juga Kak Rain. Halo Kak Eja. Halo Mas, Gimana kabarnya nih malam hari ini? baik. Baik. Nggak apa-apa, nanti kalau mau tanya langsung open mic aja terus tanyain kira-kira mau ngebahas tentang apa gitu ya Kak Eja. Kalau sekarang Oke. sudah kepikiran mau nanya apa? Kepikiran sih, kenapa sih Mas orang yang mengidap mitomania tuh sering melakukan bohong gitu, Sorry, bisa diulangi, mengidap apa? mengidap mitomania? Mitomania. Wah, ini Ya. istilah baru lagi buat saya ini. Nah, zaman sekarang banyak banget istilah baru ya. Makasih banget buat pertanyaannya dari Kak Eja. Em, Nah, kalau mitomania itu mungkin banyak yang bilang sebagai kebohongan yang sifatnya patologis. Terus pertanyaannya tadi, gimana Mas Eja? Jadi kalau orang mengidap mitomania, terus Kenapa sih orang itu kayak sering melakukan kebohongan gitu? oke. Okay. Buat kalian yang barusan gabung sama Berbinar, mitomania itu salah satu kebohongan yang sifatnya patologis ya, dan mungkin buat sebagian orang ini hal yang baru yang jarang digunakan istilahnya gitu kan. Dan di psikologi juga ini jarang kami gunakan, tapi lebih akan itu menjadi salah satu opsi atau simptom atau gejala yang menjadi bagian dari penyakit atau gangguan utamanya kayak gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa kok orang bisa mitomania, kebohongan yang patologis gitu ya? Nah, itu pasti nggak langsung tiba-tiba jadi kayak gitu ya, gitu. Nah, nggak apa-apa, Mbak Rain atau Kak Rain, boleh banget tulis dulu, nanti saya akan baca pertanyaannya, bisa nanti aku jawab ya, kayak gitu. Nah, untuk aku jawab punyanya Mas Eja dulu, jadi kok bisa kayak gitu ya? Pasti itu nggak langsung sekali dua kali terus tiba-tiba kayak gitu, enggak. Tapi ini adalah situasi yang dimana itu terjadi akibat proses yang apa ya, terbentuk dari waktu-waktu yang sudah cukup lama. Jadi kayak misalkan dia usianya 21 tahun, terus kemudian sekarang dia mengalami yang namanya mitomania, dan artinya bahwa gejala mitomania atau situasi mitomania yang dialami itu hasil pembentukan dari peristiwa di masa lalu, pengalaman-pengalaman di masa lalu. Karena seluruh kegiatan atau perilaku atau pikiran gitu kan, atau sikap yang kita miliki di saat ini itu tidak serta-merta merupakan produk instan, tapi merupakan produk yang sudah kita bentuk secara sengaja maupun tidak sengaja sejak beberapa waktu yang lalu gitu kan. Termasuk salah satunya perilaku yang sifatnya negatif seperti mitomania ini. Jadi mitomania ini tidak terus demikian aja, tapi juga merupakan kondisi di mana seseorang itu sebenarnya sudah melakukan ini sejak jauh-jauh hari, dan mulai akhirnya semakin parah hingga berupa gangguan itu ketika sudah di usia yang sekarang gitu kan. Dan penyebabnya nggak cuma tentang berasal dari diri sendiri, tapi juga berasal dari faktor-faktor di luar dirinya, atau kalau kami istilahkan sebagai faktor internal dan faktor eksternal. Dan kalau kita ngomong faktor apa namanya internal, pasti di dalamnya sudah termasuk ke bagaimana dia terbentuk dirinya gitu kan, dari sejak dia diasuh di usia kecil sampai sekarang gitu kan. Dan tentunya di dalamnya termasuk bagaimana cara dia mengambil keputusan, akhirnya dia memilih perilaku seperti itu gitu kan. Kemudian kok bisa dia menciptakan sebuah pikiran di mana perilaku bohong itu merupakan situasi yang nyaman buat dia, itu semua tidak terbentuk langsung saat itu juga, tapi merupakan hasil proses dia membandingkan, mempertimbangkan sejak dia kecil sampai sekarang gitu kan. Dan itu nggak tiba-tiba gitu aja hadir. Nah, bagaimana dengan pengaruh faktor eksternalnya? Faktor eksternal itu ya pasti karena ada lingkungan sekitarnya yang ikut
secara tidak langsung mensupport itu. Maksudnya bukan berarti terus lingkungan sekitarnya mensupport untuk melakukan kebohongan, enggak. Tapi bisa jadi kayak gini nih, orang yang di lingkungan sekitarnya, entah itu lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah atau lingkungan pertemanannya itu berada pada dimana dia itu dipaksa untuk harus mengatakan tidak sejujurnya untuk bagian dari dia bisa berada di tetap zona nyamannya. Misalkan dia berada di lingkungan yang sejak awal memang cenderung menengah ke atas, dan ketika dia harus keluar kongko atau ngobrol bareng atau ngopi bareng sama teman-teman itu kelihatan banget kalau lingkungan teman-temannya itu lingkungan yang memang berjuis, yang memang kemana-mana pakai mobil, pakai motor, atau pakai baju-baju yang mahal atau branded, kemudian atau pakai device-device gadget yang cukup mahal gitu ya. Akhirnya ketika dia di situasi yang demikian rupa, karena dia sudah mulai nyaman dengan lingkungan tersebut, tapi di satu sisi dia secara ekonomi tidak memiliki kecukupan uang untuk melakukan seperti itu, untuk memperoleh barang-barang seperti itu, maka otomatis secara nggak langsung dia akan mencoba berbagai cara agar dia tetap compliance, tetap setara dengan situasi yang dimiliki oleh teman-temannya dengan cara apapun. Mungkin dia pinjam punya orang lain, kemudian dia pakai, kemudian dia bilang mengaku itu sebagai miliknya, dia juga seperti itu, atau hal-hal lain. Itu salah satu contohnya, contoh kecilnya. Tapi banyak lagi contoh-contoh yang misalkan kayak misalkan ketika dia melakukan sesuatu kesalahan gitu kan, kemudian dia sadar bahwa lingkungan sekitarnya kalau dia bilang nggak sengaja, kalau bilang dia kata-kata yang mungkin itu membuat orang lain jadi terenyuh, atau mungkin kata-kata yang membuat orang lain jadi nggak tega, itu orang lain jadi nggak jadi marah sama dia. Akhirnya dia mencoba melakukan itu setiap saat, setiap kali dia melakukan kesalahan, dia ungkapkan alasan-alasan yang membuat orang lain jadi nggak tega sama dia lah. Akhirnya dia muncul perilaku-perilaku semacam itu yang keterusan sampai sekarang, dan nggak cuma di lingkungan itu, di lingkungan yang lainnya pun dia mencoba melakukan hal yang serupa. Akhirnya sifat bohongnya, perilaku bohongnya itu semakin terbentuk dan menjadi salah satu perilaku yang pilihan dia untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau problem solving dari setiap permasalahan ketika dia sedang terpojok gitu ya. Jadi ketika dia terpojok muncullah mitomanianya itu, gitu kurang lebih Kak Eja. Jadi itu nggak semata-mata muncul begitu aja, tapi bisa jadi karena perpaduan antara faktor internal dan faktor eksternal yang bikin dia jadi lebih muncul sifat bohongnya. Gitu Kak Eja. Gimana? Cukup bisa terjawab ya Kak Eja ya? Mungkin Kak Eja bisa respon gitu ya. Oke, sambil nunggu Kak Eja merespon sudah cukup paham atau tidak, saya mau undang juga Kak Rain, karena Kak Rain ini barusan nyoba mau cerita. Halo Mas. Oh, udah diketik ya. Jadi temanku ini sering cerita ke aku kalau ibunya ini memiliki sifat yang temperamental, atau dalam artian memiliki emosi meledak-ledak, sering kali marah. Nah, temanku ini bingung cara untuk minimalisasi sifat ibunya, jadi ketika ibunya marah, temanku juga ini ikut-ikutan marah. Kira-kira gimana sih cara yang tepat untuk membantu menurunkan emosi ibu ini? Karena aku pun nggak tahu membantu menemukan solusinya. Nah, boleh banget kalau Mbak Rain mau ceritain langsung live di TikToknya Berbinar kali ini. Silakan. Suaraku masuk nggak Mas? Masuk, aman. Iya Mas, jadi temanku ini merupakan teman dekatku sih. Dia sering kali cerita ke aku bahwa ibunya ini memiliki sifat temperamental. Aku pun nggak tahu ini ibunya, pembawaan ibunya ini termasuk gen atau faktor eksternal. Jadi temanku ini sering cerita bahwa setiap hari nih ibunya sering marah-marah kayak gitu, dan temanku ini mengklaim bahwa ibunya memiliki sifat temperamental karena udah lama gitu kan. Nah, setiap ibunya marah itu, temanku ini ikut-ikutan marah juga karena kan kebawa nih stimulus marah tersebut. Ketika temanku ingin menurunkan emosi marah atau temperamental dari ibunya ini, dia nggak tahu, makanya dia sering cerita ke aku dengan tujuan untuk menemukan solusinya juga. Nah, aku pun nggak tahu karena pertama aku nggak pernah mendapatkan, alhamdulillah, orang tua yang seperti itu, dan juga nggak pernah dapat yang seperti itu juga sih Mas. Kalau menurut Mas gimana? Oke, terima kasih Mbak Rain atas pertanyaannya. Sorry, agak sulit nelen ya. Jadi
Oke, jadi terima kasih buat pertanyaannya. Jadi Mbak Rin nggak salah karena memang Mbak Rin nggak punya cukup informasi untuk memberikan solusi buat teman-temannya. Jadi kebetulan pas waktunya tepat banget di momen kali ini Mbak Rin punya pertanyaan ini. Jadi teman-teman yang punya pengalaman serupa bisa ikutan terinspirasi dengan jawaban dari yang akan saya sampaikan habis ini, gitu. Dan kondisi yang dialami oleh temannya Mbak Rain tentang ibunya yang emosinya selalu meledak-ledak gitu ya, sering kali marah gitu kan. Nah ini kita harus cek dulu nih, marah, meledak-ledak atau emosional yang disampaikan oleh temannya Mbak Rain ini tuh apakah memang semarah yang seperti apa. Kan ceritanya kita ini ada gap informasi di mana kita sebagai teman itu dapat cerita dari teman kita yang mungkin ceritanya itu nggak terlalu lengkap. Atau mungkin Mbak Ren tahu ceritanya, misalkan marahnya seperti apa, memukul, atau cuma marah sifat yang lisan, atau sampai yang keluar kata-kata binatang, atau kemudian sampai yang menyakiti hati, atau sampai verbal abuse, atau apapun itu. Kira-kira ada nggak informasi tambahan tentang hal itu? Karena kalau kita ngomong konseling sama psikolog atau konsultasi, pasti saya akan coba gali dulu kira-kira perilaku marahnya itu kayak gimana nih. Jadi supaya kita nggak salah paham, supaya kita dapat informasi lengkap, supaya ngasih solusi juga on point kayak gitu. Nah, kalau dari Mbak Rin, mungkin silakan. Kalau berdasarkan dari cerita temanku ini, marahnya lebih ke kata-kata gitu sih mas. Meninggikan suara, kemudian kata-kata kasar nggak pernah, tapi lebih ke meninggikan suara gitu mas. Oke, jadi dapat tambahan informasi nih saya. Terima kasih banyak Mbak Rin. Nah, kemudian berikutnya, nah kita harus cek dulu nih. Ada beberapa orang yang kalau kita dengar suara orang dengan tinggi dan mungkin nggak berkata-kata kasar, itu hal yang biasa mungkin ya. Jadi kayak misalkan suara yang tinggi itu contohnya kalau teman-teman kita yang mungkin dari beberapa suku di Indonesia itu kan suaranya yang tinggi. Nah, ketika ketemu sama orang dengan budaya yang suaranya cenderung nggak terlalu tinggi gitu kan. Nah, itu akhirnya terdengar kok, "Loh, jangan-jangan ini marah nih sama aku." Nah, kayak gitu tuh. Nah, itu terkait budaya. Tapi kalau dalam satu rumah yang sama, kita harus cek dulu nih, apakah betul marah yang dialami oleh ibunya temannya Mbak Rain itu memang kalau didengar oleh orang yang lain dengan kadar yang sama, apakah itu juga dianggap sebagai suatu marah atau masih dalam taraf yang normal atau taraf yang masih apa ya, masih tidak terlalu yang gimana-gimana gitu. Nah, bukan berarti maksud meremehkan atau apa, enggak. Cuma kita harus cek dulu nih, sebagai seorang teman, sebagai orang atau pihak ketiga dari sebuah permasalahan, maka kita jangan sampai terlalu menanamkan personal judgment yang takutnya malah membuat suasana makin ricuh gitu kan. Nah, cek dulu itu. Nah, jangan-jangan juga peluang kedua adalah jangan-jangan temannya Mbak Rain ini sosok yang mungkin ketika ditinggikan marahnya atau suara seseorang tinggi itu, maka dia jadi gampang buat tersinggung, gampang buat sensitif, atau gampang jadi nangis, atau gampang jadi gimana. Nah, itu yang kita kan nggak tahu, tiap orang pasti beda-beda. Mungkin di depan kita sebagai teman, dia sosok yang diajak ngobrol ya biasa aja seperti biasa, tapi ketika dalam konteks